Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan para habaib. Kata-kata ini sungguh menyakitkan, dan ini adalah pemutarbalikan fakta. Meskipun saya tidak menampilkan videonya, Anda bisa mencarinya di YouTube. Ada beberapa orang habaib yang mengatakan, tidak cuma satu orang, dua orang, tapi beberapa orang. Mereka mengatakan bahwa Indonesia bisa merdeka itu berkat perjuangan para habaib. Ini menurut saya sungguh menyakitkan. Sebab apa? Bertolak belakang dengan kenyataan. Karena fakta sejarah para orang-orang dari Yaman tersebut, faktanya menjadi pengkhianat bangsa Indonesia, karena mereka didatangkan oleh Belanda dan menjadi anteknya Belanda. Yang terkenal itu adalah Habib Utsman bin Yahya, dan waktu itu Habib Utsman bin Yahya memberi fatwa yang fatwanya itu mencelakai para pejuang orang-orang Nusantara. Banyak para pejuang menjadi tertangkap dan dihukum oleh Belanda, dan yang dihukum mati berkat fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Nah, kalau sekarang keturunannya ngaku-ngaku Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan habaib, ini kan sungguh menyakitkan. Kita tidak bisa membiarkan omongan-omongan yang seperti ini. Bahkan sungguh sangat kelewatan, tidak cuma satu dua yang mereka klaim. Pahlawan banyak yang diklaim oleh mereka. Ada Imam Bonjol, katanya dari Pahlawi juga. Bahkan yang jelas-jelas, yang terang benderang, Pangeran Diponegoro itu adalah asli orang Jawa, karena putra dari Hamengkubuwono III, itu pun diaku aslinya orang Yaman, katanya begitu. Ini kan sungguh keterlaluan. Padahal Hamengkubuwono III itu keturunan dari Panembahan Senopati. Kalau dirunut, Panembahan Senopati ya keturunan Majapahit, berarti asli Nusantara. Bisa-bisanya yang jelas terang benderang seperti halnya Pangeran Diponegoro ini, itu saja diaku orang Yaman, apalagi yang masyarakat tidak mengerti, yang kurang paham tentang pahlawan yang lain, sangat mudah untuk diklaim oleh mereka, diaku-aku. Dan yang saya menjadi heran, seperti halnya mereka mengatakan Indonesia milik Karim, ini kan indikasi sudah pelanggaran kriminal. Tapi pemerintah kenapa cuma diam? Seharusnya jangan seperti itu. Harusnya mereka itu diberi pelajaran, ditangkap, diproses sesuai dengan hukum kita. Karena kalau sudah menyangkut mengenai bangsa dan negara, orang-orang yang akan mempermainkan harusnya diberi pelajaran. Apalagi para Pahlawi ini memang ada indikasi pencaplok negara kita, ingin menjajah. Meskipun saat sekarang ini mereka menjajahnya dengan politisasi agama, dan kelakuan mereka itu saat sekarang ini sudah paling terang-terangan, sebab mungkin sudah menganggap merasa kuat. Kalau dulu mereka belum berani, maka menampakkan dirinya sebagai orang alim yang kelihatan baik, tetapi sekarang-sekarang ini karena merasa sudah kuat, makanya berani terang-terangan. Nah, kita hal ini harus kita cermati dan kita harus melakukan tindakan. Makanya karena tidak ada tindakan apapun, baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum pemerintah, maka mereka ya semau-maunya berbuat seenaknya.
Nah, saya sangat prihatin di dalam hal ini karena menyangkut harkat martabat bangsa sungguh sudah dilecehkan. Seperti halnya Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan para habaib. Ini adalah kata-kata yang sangat menyakitkan, karena pada kenyataannya para habaib itu tidak ada yang menjadi pejuang. Pengkhianat bangsa Indonesia, ya. Seperti contohnya pengkhianatan PKI yang sudah berkali-kali, itu para tokohnya ya dari klan Pak Alawi, seperti Ketua Umum PKI Aidit, Musa, itu dari Pak Alawi, meskipun mereka tidak mengakuinya. Kenapa? Mana ada maling itu ngaku. Nah, kita ini harus yang pintar, harus cerdas, bisa mencermati. Makanya kalau saat ini masih banyak pendukungnya, bahkan jadi mukibinnya yang taklid buta, ini sungguh sangat terlalu. Makanya saya menggugah, apa Anda tidak merasa sakit ada kata-kata Indonesia merdeka berkat perjuangan habaib, padahal mereka tidak melakukan apa-apa? Cobalah berpikirlah secara jernih. Saya rasa bukan itu saja, penyimpangan yang mereka lakukan sangat banyak, dan mereka sudah berani terang-terangan mengatakan, meskipun di YouTube ya, menurut saya itu juga sungguh melanggar dan termasuk pelanggaran pidana. Semestinya aparat yang berwenang harus memprosesnya, jangan diam saja. Negara harus hadir. Maka himbauan saya, pemerintah jangan cuma diam, karena sebenarnya warga masyarakat banyak yang resah, dan para Pahlawi ini jangan cuma didiamkan saja, karena ini membahayakan. Ibaratnya penyakit, ini adalah bibit-bibit yang merongrong, menggerogoti bangsa kita, menggerogoti negara kita, dan ini harus kita hancurkan. Meskipun sebatas saat ini mereka baru melakukan propaganda dengan kata-kata, tapi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Makanya seperti saya katakan di muka tadi, Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan para habaib. Ini sungguh menyakitkan. Dan yang mengatakan itu bukan cuma satu orang, dua orang habib, tapi ada beberapa, dan para tokohnya itu yang ngomong, saya lihat. Dan Anda bisa juga melihatnya dan bisa mencarinya di YouTube. Saya rasa tidak panjang lebar, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari aparat pemerintah, dari yang berwenang. Jangan cuma diam saja, karena ini sudah melanggar aturan pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.